Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biasa Suara dengan NIM akhiran 030. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai sistem informasi geografi menggunakan aplikasi ArcGIS. Pastinya kita perlu mendownload dulu, install dulu aplikasi ArcGIS yang ini, logonya ini. Terus setelah kita download, kita gituin, kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk sebelum kita mulai, itu kita perlu menginput bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan peta, yaitu dengan cara klik menu katalog. Lalu teman-teman jika belum input foldernya, itu bisa connect to folder. Nah, sini aku bikin folder bahan dan jurnal. Ini ada bahan-bahan dari pembuatan peta, lalu aku connect to folder di sini, nanti bakal muncul seperti ini. Nah, karena sudah masukin foldernya, langsung saja kita buka. Nah, bahan-bahannya nanti kebanyakan pasti berbentuk zip yang perlu kita ekstrak terlebih dahulu. Ini ada dua peta dari Inago Portal ini yang udah aku ekstrak, yaitu 343 sama 621. Nah, kita ambil yang JPG ini. Terus kita masukin ke sini satu-satu, drag saja. 621 dulu. Nah, muncul seperti ini. Lanjut ke yang 343 dengan sama. Nah, lalu bakal muncul dua gabungan dari dua peta 343 dan juga 621. Setelah itu kita cari menu georeferencing dengan buka menu customize. Lalu toolbar, kita cari georeferencing. Nah, ini. Nah, udah ada menu dari georeferencing ini. Langsung saja kita masukin di mana. Nah, lalu setelah kita input dua peta ini dengan gabungan ini, kita perlu mengubah koordinat sistem dengan ini, file di klik kanan, terus properties, lalu kita ambil menu yang nih, koordinat sistem. Nah, terus cari aja yang WGS 1984 UTM zonnya 49S. Klik apply. Oke. Kita harus zoomin di bagian sini. Cekrek lagi. Cekrek. Nah, kita harus bikin titik di antara ini apa? Dua garis latitude dan longitude yang ada plusnya ini bentuk plus dengan cara ambil ini sampai ada muncul simbol plus ini kita oh ya. Nah, cara bikin titiknya itu dengan ambil menu ini. Bentar. Nih, sampai muncul simbol plus ini lalu kita pasif di tengah-tengah antara longitude dan latitude. Cekrek. Nah, lalu kita klik kanan, kita input di MS of longitude latitude. Nah, untuk isinya ini kita harus menyamakan angka yang di sini warna biru ini. Ini kalau longitude itu yang horizontal, yang maaf, yang vertikal, sedangkan latitude itu yang horizontal. Langsung saja kita isi ini 110, 45, dan 00. Untuk longitude harus E, selalu E, lalu latitude 07, 22, dan 30. Harus selalu S. Nah, kalau hilang seperti ini, kita bisa klik kanan bagian layarnya, kita zoom to layer. Nah, seperti ini. Nah, itu kita zoom lagi diganti selanjutnya, itu di selanjutnya, di bagian kanan atas. Nah, oke. Nah, untuk pembuatan titik ini kita lanjutkan sampai titik terakhir yaitu titik keempat di bagian kiri bawah. Seperti itu. Nah, pokoknya nanti kalau sudah ada titik itu pasti ada seperti ini. Kayak 2, berarti titik 2, lalu titik 1 tadi di sini, titik 1, itu juga titik 3 dan titik 4. Nah, selanjutnya membuat titik ini sudah selesai 4 titik, kita georeferensi lalu kita update georeferensi. Setelah pencet katalog, terus connect to folder, kita cari folder yang ada bahan-bahannya. Sebentar agak lama teman-teman. SIG, terus bahan dan jurnal. Oke. Nah, sudah masuk ini kita pencet plus. Terus di sini kita bisa apa ini ya? Kita masuk ke sini aja, kita klik kanan, maaf, klik kanan, new, lalu save file. Nah, untuk yang pertama kita buat batas desa terlebih dahulu. Desa. Karena batas desa adalah garis, kita pilih tipe yang polyline, lalu edit, terus pencet WGS, lalu OK, selesai. Nah, lalu kita zoom bagian desa yang mau kita apa ya? Digitasi. Di sini aku mau ambil desa Jeruk Sawit, yaitu nah sudah ketemu desa Jeruk Sawit. Lalu kita mulai aja batas desa. Kita start editing, setrek. Terus ini lalu kita pilih batas desa, kita pilih line aja editor. Nah, langsung kita mulai aja editor start editing, lalu pencet batas desa, pencet line. Nah, muncul tanda plus ini, kita mulai ke menit membuat garis titik terlebih dahulu. Ini ada hitam-hitam, ini adalah batas desa dari peta yang kita udah kita unduh ya guys. Terus kita digitasikan dengan ini. Nah, kita bikin apa, nurutin garis hitam ini aja satu persatu sampai semua garis hitam di desa yang kita pilih yang mau kita digitasi itu terpenuhi. Seperti ini pokoknya sampai selesai, muterin desanya. Seperti itu. Nah, udah nanti sampai ketemu lagi di sini di pertama ini kan muter ke sana, terus pertama ini titik pertama langsung ke dua kali. Setelah itu sebentar, kalau sudah dua kali bisa save edit dan stop editing seperti itu. Nah, mungkin ganti warna merah biar sudah kelihatan. Setelah ini kan batas desa selesai. Jadi nanti kita pencet tadi stop editing terus save edit. Lanjut ke yang selanjutnya itu adalah dengan yang sama new save file. Nah, kita mau bikin pemukiman gitu ya. Pemukiman itu kan poligon. Edit koordinatnya disesuaikan dengan di 8449. Oke. Nah, cara buatnya itu setelah kita membuat new save file untuk poligon pemukiman, pertama editor start edit kita pencet. Setelah itu kita pencet nih poligon pemukiman dan poligon. Nah, setelah muncul simbol plus ini kita pilih titik
lalu kita geser ke setiap sudut suatu objek. Jadi ini, nah untuk seperti ini adalah yang namanya poligon. Ini juga berlaku untuk perkebunan, sawah, dan sebagainya. Nah, seperti halnya tadi polyline, itu kita yang terakhir itu akan bertemu di titik pertama, kedua kali. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah sudah dibikin nih, editor, save edit, dan stop editing. Untuk perkebunan, dengan cara sama, seperti ini. Intinya cari setiap sudut aja, yang lurus kita butuh. Kalau ada saja CTRL Z apa atau undo di sini. Ini kita harus teliti ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu save edit, stop editing. Nah, ini gambaran setelah pemukiman poligon dan poligon perkebunan sudah dibuat, didigitasi dan juga sisa. Coba kita lihat jika peta georeferensinya kita unchecklist. Nah, seperti ini jadinya. Ini nanti juga yang sawah ini kita juga perlu untuk membuat poligon. Selanjutnya mungkin langsung ke bagian titik. Nah, setelah itu untuk pembuatan titik itu juga caranya sama, tapi pakai bagian apa? Sebentar. Intinya sebentar ya. New, save file. Nah, pada bagian ini pokoknya di sini tuh kita judulin di setiap objeknya. Contoh masjid itu seperti apa. Di sini karena ini sebuah objek bangunan, dulu kita pakai poin saja sudah cukup. Intinya langsung di WGS. Lalu oke. Intinya semua apa namanya langkah dari digitasi ini kita bisa bikin judul, tipenya yang mana, lalu WGS. Lalu jika mau bikin sekolah ya tulis sekolah seperti itu. Nanti ada simbol-simbol tertentu untuk merepresentasikan baik itu sekolah atau masjid ataupun makam dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini tidak kelihatan kan peta geografinya kan sudah tertutup oleh poligon-poligon ini. Untuk mengetahuinya kita uncheck terlebih dahulu, nggak apa-apa guys. Tuh. Nah, langsung aja mulai. Start editing. Setelah itu, maaf, sebentar. Ini apa poin? Start editing. Nah, ya. Terus kita pencet poin masjid. Poin. Nah, udah ini kayak ini kotak ini ya, pergerakan ini. Langsung aja pilih masjid di mana, contoh di sini. Klik. Nah, udah selesai. Lagi di sini. Selesai. Jadi itu deh. Ini kita pasin. Nah, contoh. Nah, udah muncul gini, contoh nih. Saya di sini. Langsung aja pencet set gitu. Terus lagi set. Nah, seperti itu. Pokoknya di setiap ini, simbol-simbol ini kita beri poin seperti itu. Nah, setelah kita membuat titik ini, kita itu selanjutnya perlu membuat poligon sawah untuk cari yang masih sama, yaitu dengan pencet katalog, lalu bahannya kita new, foldernya di new, shapefile, terus kita judulin sawah, terus koordinatnya kita sesuaiin, 194 dan 49S, lalu setelah itu start editing, terus kita mulai dengan cara yang sama juga, kita bikin titik di setiap sudutnya sampai kita ketemu ke titik awal lagi. Nah, bentuk dari sawah sendiri itu yang seperti ini teman-teman. Nah, ini warna biru bata-bata kayak bata ini, warna biru ini, kotak-kotak ini merupakan sawah irigasi. Maka dari itu kita perlu mengisinya itu blok di seluruh batas desa ini. Jadi semua kita blok untuk mengisi sawahnya. Seperti itu. Nah, ini tampilannya setelah selesai seperti ini. Untuk apa namanya, poligon sawah. Setelah itu kita juga perlu membuat jalan lokal, jalan lain, sungai irigasi, sungai musiman. Itu merupakan tipe polyline. Menggunakan garis seperti polyline itu seperti batas desa. Caranya juga sama aja, yaitu pencet foldernya, nah, folder, new, shapefile, lalu ke sungai gitu ya, sungai gitu aja. Terus tipenya kita pilih polyline, lalu edit, WGS, oke, editor, start editing. Nah, kita pilih cari yang sungai lain. Terus kita bikin tuh contoh sungai di sini ya. Bikin aja seret gitu. Seperti itu, terus cara ngakasinnya tadi kedua selesai. Lalu save editing lalu stop editing seperti itu, hanya seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari digitasi. Jadi kita lihat di sini ada sawah, lalu ada pemukiman, kebun, lahan kosong, terus di sini juga ada sungai, ada masjid nih, lalu ada sekolah. Nah, khusus biar kelihatan ya teman-teman. Oke, setelah kita selesai digitasi, yang perlu kita lakukan tahap berikutnya yaitu layouting. Layouting itu sendiri apa? Layouting itu sendiri adalah kita membuat tata letak peta gunanya agar peta itu dapat dipahami oleh pembaca. Di situ ada penjelasan keterangan warna oranye apa, ini warna oranye apa, terus ini apa gitu. Semuanya ada di layouting. Nah, untuk layouting sendiri itu gambaran besarnya seperti ini teman-teman. Ini aku tunjukin. Nah, ini layouting. Di sini kita bisa melihat ada logo UNS, institusi, ada judul petanya, gunanya untuk orang tahu, oh itu peta tentang ini, gunanya petanya tentang apa, apakah tentang buat nyari di sana, atau cuma buat tahu penggunaan lahan atau lain sebagainya. Lalu ada keterangan koordinat dan sebagainya, ada legenda. Nah, itu adalah yang bisa membantu kita membaca ini. Nah, ini pemukiman, berarti ini pemukiman, sawah, kota-kota, sawah, seperti itu. Nah, untuk ininya itu ada di angka, skalanya itu di angka 25.000 ya teman-teman. Nah, 25.000 seperti ini untuk skalanya. Itu buat layoutnya yang pertama kan ini kan potret ya, kita bikin saja biar cukup. Caranya itu kita pencet file, setelah itu ini page and print setup. Nah, lalu kita ganti di sini, kita ganti A4. Nah, 4. Terus ini landscape. Nah, terus oke. Terus ini, lalu kita geser aja ke sini teman-teman. Oke. Kita perlu memasukkan ini di sini. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk kayak wadah apa ya? Ya untuk judul lah. Judul, untuk nama, untuk tempat-tempat buat unsur-unsur yang perlu dicantumkan pada legenda kayak nama, logo, judul peta, terus ada apa namanya, legenda dan lain sebagainya. Ini color.
color. Oke. Nah, seperti ini sampai 10-nya berarti ini untuk judul. Nah, gimana tuh cara kita bikin teksnya? Nah, kita bikin teks saja ini teksnya. Nah, klik kanan, properties, teks judul peta desa jeruk sawit Karanganyar gitu ya. Karanganyar. Oke, nah muncul langsung kita setting fontnya di sini. Kita ambil yang Times New Roman. Kita pakai 14 sudah cukup. Bold. Dan ternyata ini seperti ini. Lalu kita juga bisa input gambar. Untuk logonya kita bisa pencet insert. Lalu ada picture. Nah, kita cari logo NS atau logo institusi manapun. Kita masih di bagian sini, di bagian atas judul. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya itu kita perlu mencantumkan data frame dengan cara insert juga. Lalu pencet data frame. Nah, kita bisa pilih cari file. Ini sebentar. Nah, ini folder kita, terus bahan SPL, Kabupaten Karanganyar. Lalu kita pilih yang ini administrasi desa AR 25.000 SAB. Lalu kita klik kanan bagian administrasi desa AR, terus kita open atribut tabel, terus cari yang jeruk sawit. Oh, sudah dapat ini, kita bisa klik kanan. Lalu selection, create layer from selector ini. Lalu dari itu kita bisa cari ini salah apa ini arah utara selatan barat timur jaya. Ininya kita pakai di sini, lalu kita taruh sini. Lalu yang lainnya di sini juga ada legenda, lalu ada skala bar, salah satu yang ini kita butuh ini. Terus oke, terus kita taruh sini. Terus lagi skala angkanya, skala teks. Kemudian ini properties. Selanjutnya kita bisa ke legenda. Kita pencet ini. Setelah itu kita perlu untuk legenda dengan klik ini. Lalu insert legenda. Terus sudah deh, next, finish. Nah, selesai, kita sudah dapat legendanya teman-teman. Yang kita taruh sini. Kita mana aja, edit kreatif teman-teman saja. Nah, ini adalah hasil akhir setelah sudah selesai dan sudah diletakkan dengan presisi seperti yang sudah kita bentuk tadi. Setelah itu mungkin untuk digitasi dan juga layouting cukup sampai sini. Selanjutnya kita ke peta satuan peta. Nah, baik, selanjutnya itu peta SPL. Yang pertama klik layer ke kanan, data. Setelah itu kita cari bahannya SPL, lalu ini terus ini. Untuk penggunaan lahan kita ambil 5 ini 2, 3, 4, 5. Organisasi agri kebun, ladang, sawah, dan tanam campur. Add. Setelah itu lagi kita ambil yang pemukiman. Nah, setelah itu kita lalu kita cari selection kita tekan administrasi desa. Terus kita cari selection atribut. Setelah itu ini pencet menu ini. Lalu kita select by atribut. Terus kita ambil nama sama dengan get unique values, kita cari desanya. Setelah itu ping. Nah, and then administrasi kita cari menu data, export data. Setelah itu oke. Terus yes. Nah, terus kita ganti hasil ekspor datanya. Judulnya yaitu desa kita yang kita selection, yaitu sebentar lagi. Oke, setelah itu kita ke processing, klik, kita masukin selain jeruk sawit satu persatu. Jeruk sawit di bawahnya. Oke, kita tunggu loading sebentar. Nah, ini klipnya sudah selesai. Terus ini dengan langkah yang sama semua tadi dilakukan dengan langkah yang sama. Tadi kan ada pemukiman tuh, terus sekarang bisa jeruk sawit di bawahnya. Oke, kita tunggu. Ini berlaku untuk semua tadi, semua ini, objek-objek ini, semua bahan satu persatu sampai semua data satu persatu seperti itu. Nah, ini adalah setelah semua bahan diklik dengan jeruk sawit. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, mana salah. Nih, kita klik. Nah, ini sudah contoh dari semua udah diklik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 6 toh. Pemukiman, administrasi, agri kebun, agri ladang, sawah, tercampur. Emang lebih ya. Nah, ini adalah hasil setelah semua bahan diklik pada 6 sesuai yang kita input tadi. Setelah itu semuanya kita merge. Kita merge, pencet ke processing, merge. Lalu ini hasil klipnya save, arah bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita taruh sini. Set. Nah, kita langsung lihat oke setelah merge. Tunggu loading. Ya, sudah selesai nih teman-teman untuk merge-nya. Setelah itu kita dissolve, dulu processing, pencet dissolve, kita masukkan tadi hasil merge-nya. Setelah itu kita pencet namops, atau mungkin bisa remote namops saja, kita oke. Nah, selesai. Selanjutnya inilah hasil dari peta penggunaan lahan. Ya, mulailah. Ini kita ganti nama. Siapa namanya? Penggunaan lahan. Kita oke. Selesai.
Nah, setelah kita penggunaan lahan, selanjutnya itu kita membuat yang kemiringan lahan. Oh ya, ini boleh kita kita hapus selain zero sum. Selanjutnya itu kemiringan lahan. Biasanya ada kemiringan lahan, kita add data seperti tadi, kita cari dimnas yang kita butuhkan. Nah, ini dimnasnya. Kita select, kita add. Nah, ini adalah tampak si dimnasnya itu. Lalu kita start sini, kita cari mosaic to new raster. Nah, itu kita ambil yang paling atas. Itu masukkan dua dimnasnya. Set. Habis itu kita lalu kita pilih ini output location. Kita ambil sini saja, add. Nah, kita tulis jeruk sawit div. Lalu ini kita ganti 32 sign. Setelah itu ini kita ganti 1. Oke. Loading. Nah, selanjutnya itu ini extract. Kita ambil yang space. Mohon maaf, maksudnya di sini adalah by. Nah, yang ini spesial analis. Setelah itu kita input yang kita di atas, terus yang biasa di bawah. Oke. Nah, itulah tujuannya teman-teman. Nah, kita slope, terus spesial analis, input ini ke sini, terus degree-nya kita ganti present rise. Lalu oke. Ini loading. Nah, setelah itu kita cari lagi. Nah, ini classify, kita search, terus yang spesial analis. Ya, terus kita ini classify, kita ganti ke 5, manual di sini kita ganti 0, 8, maaf, 8, 15, 25, 45, dan 100. Kita 100%. Oh ya, ini belum terganti 25, ya 25. 45%. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini udah dapat ini, kita ke raster to polygon. Yang atas. Kita input ke sini. Lalu oke. Terus video processing, resolve, masukin ini ke sini, kita pilih grid code. Oke. Setelah itu di kanan attribute table, terus ini add file field, kita tulis ke miringan, ininya kita teks. Oke. Setelah itu kita start editing, lalu ini ke kanan attribute table, terus kita ganti 0 sampai 8%, makanya 8 sampai 15%, 15 sampai 25%, 25 sampai 45%, lebih dari 45%. Itu kita save editing, terus stop edit. Nah, selesai. Ini adalah hasil dari kemiringan. Kita ganti nama kemiringan lahan. Selanjutnya ini penggunaan lahan sudah, kita kemiringan lahan juga sudah. Selanjutnya itu jenis tanah. Ini semua dihapus saja teman-teman. Oke, pertama tulis tanah data, terus SPT karangannya kita ambil geo. Setelah itu terus geoprocessing kita klik ini masuk sini, terus jeruk sawitnya kita taruh ke sini, kita oke kan. Terus habis itu geoprocessing kita ke dissolve. Nah, itu yang hasil output tadi kita taruh sini, kita pilih yang ini underscore 1 bbsdlp 1611. Oke, sudah jadi. Ini adalah jenis tanah. Oke, baik, ini untuk kebutuhan SPL sudah terpenuhi, penggunaan lahan dan juga jenis tanah. Setelah itu kita akan processing, kita intersect semuanya selain jeruk sawit kita masukin ke sini. Habis itu oke. Processing, lalu kita dissolve. Ini hasilnya tadi kita taruh sini. Di situ kita ini ada salah satu tadi, terus kemiringan lahan dan nama objek. Terus oke. Oh ya, ini kita ke simbologi, setelah itu ke kategoris, nah itu ke ini ke value field, terus ini yang non ini kita isi yang seperti tadi kemiringan, lalu ada nama objek seperti itu, terus add all values,
terus kan checklist, terus ganti warnanya guys. Set, kita okekan. Selesai. Selanjutnya tinggal tahap layouting seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk langkah-langkahnya didigitasi. Mungkin untuk hasil akhirnya seperti berikut. Nah, berikut adalah hasil dari layouting SPL. Ini hasilnya. Oh, ini ada legenda-legendanya disusun oleh Biasiswara. Seperti inilah untuk langkahnya sama seperti untuk yang digitasi. Mungkin sekian dari saya untuk video tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah informasi dalam langkah-langkahnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.